Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para siswa kelas 8 yang saya cintai, senang sekali pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton kedua. Mari kita belajar bersama-sama. Baik, sudah siap ya? Sebelum itu saya ingatkan tujuan kita pada kali ini adalah yang pertama, kita tahu apa itu hukum Newton kedua, dan yang kedua, kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita ikuti percobaan berikut ini. Saya punya beberapa bahan. Satu adalah bandul. Ini bisa ditambah jumlahnya lebih banyak sehingga menjadi lebih berat. Gitu ya. Begini. Yang kedua, saya punya mobil-mobilan. Nih, saya punya mobil-mobilan yang saya hubungkan dengan tali, kemudian saya hubungkan dengan bandul ini. Nanti kita lihat, ketika bandulnya kecil, bagaimana gerakan mobil ini. Kalau nanti saya tambah bandulnya, ini ya, saya tambah bebannya, nanti bagaimana juga gerakan mobil-mobilan itu. Mari kita lihat bersama-sama. Para siswa yang saya cintai, kita teruskan ya. Pertama, ini saya beri satu bandul. Maaf, jatuh. Kita lihat bagaimana gerak mobil-mobilan ini. Tidak kuat menarik. Yang kedua, saya tambahkan satu bandul lagi. Ya, kita lihat bagaimana gerakannya. Iya, tertarik tapi jalannya pelan. Benar ya? Perhatikan sekali lagi. Ya, jalan tetapi pelan. Yang ketiga, saya tambah lagi lebih banyak. 1, 2, dan lagi satu lagi biar banyak sekalian. Tiga, banyak ya. Kita lihat apa yang terjadi. Jalannya lebih cepat atau makin cepat, kalian. Dibanding yang pertama tadi, dengan bandul lebih banyak, mobil-mobilan lebih cepat. Yang ketiga, dengan bandul yang banyak ini, tetapi mobil-mobilan saya tambah beban yang banyak di sini. Dulu kayak gini, sekarang apa yang akan terjadi? Ini tetap saja ya.
1, 2, 3. Jalannya mobil ternyata kembali pelan. Kita lihat, jalannya mobil kembali pelan. Ya, demikian 3 kali percobaan yang saya lakukan. Coba bedakan antara ketiganya. Para siswa yang saya cintai, mari kita bandingkan ketiga percobaan itu. Ketika bandunya sedikit, gerak mobil sedikit kecil atau lambat, ya. Tetapi ketika saya tambah banyak bebannya, gerakan mobil-mobilan makin cepat. Itu artinya apa? Artinya semakin banyak gaya yang bekerja menarik mobil ini, maka makin besar pula percepatan gerakan mobil ini. Saya ulangi, makin besar gaya tarik pada mobil ini, makin besar pula percepatan dari mobil ini. Yang kedua, dengan gaya yang sama, tetapi ketika mobil-mobilan ini bertambah banyak masanya, bebannya tambah banyak, artinya lebih berat, lebih besar masanya, ternyata percepatannya kembali menjadi berkurang atau lebih lambat. Artinya apa? Ketika masanya ditambah, masa pada mobil-mobil ditambah, percepatannya kembali berkurang atau melambat. Para siswa yang saya cintai, maka dari percobaan itu, mari kita rumuskan hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan sebuah benda yang bergerak sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Ada rumusnya. Anda lihat rumusnya di sini. A sama dengan F dibagi M. A adalah percepatan, sama dengan F gaya yang bekerja pada benda itu, dibagi dengan M massa benda itu. Itulah rumus percepatan pada sebuah benda yang bergerak. Inilah rumus dari hukum Newton yang kedua. Para siswa yang saya banggakan, ada hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran hukum Newton 2 kita kali ini. Apa itu? Setiap kita ingin sukses, ingin berhasil hidupnya, maka agar kita mengalami percepatan sukses lebih cepat, maka tambahlah lebih banyak gaya dalam diri kita yang akan menarik hidup kita lebih cepat menuju sukses. Apa itu? Tambah ilmu yang banyak, tambah pengalaman yang banyak, juga tambah semangat, motivasi yang lebih kuat dalam diri kita. Yang ikut itu semua akan menarik kita lebih cepat untuk sukses. Sebaliknya, bila dalam hidup kita masih banyak beban yang kita bawa, tidak kita buang, maka akan membuat kita lambat dalam sukses hidup kita. Apa itu? Mungkin beban masa lalu yang tidak kita lupakan, mungkin beban rasa takut yang belum hilang dalam diri kita, tidak berani mencoba,
tidak mau menerima hal-hal yang baru. Itu semua adalah beban yang membuat kita tidak segera sukses. Maka kalau Anda ingin lebih cepat sukses, maka hilangkan semua beban yang memberatkan hidup kita. Lupakan masa lalu yang tidak baik. Jangan takut lagi, harus berani mencoba, bisa menerima hal yang baru dan beban lain yang ada dalam diri kita. Insya Allah dengan demikian beban kita akan ringan dan kita akan lebih cepat meraih sukses. Demikian hikmah dari materi kita hari ini. Tetap belajar, tetap mengaji selama masa pandemi ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.